Nah, makanya ada musibah kapal jatuh ke laut, tenggelam, ya. Terus dipastikan meninggal, langsung disolatin. Ya kalau secara ini gitu ya, itu nggak sah. Kenapa? Lah karena kan belum dimandiin. Cukup nggak? Udah tuh tenggelam mandi. Tadi baru dilasin, nggak cukup. Harus orang yang ngerjain. Nggak bisa dengan tenggelam gitu. Kalau menurut pendapat yang benar, yang kuat, itu nggak sah nyolatin mayit nih. Sedangkan jangankan mayitnya, jangankan bicara mayit udah dimandiin, ketemu aja kagak. Iya, mayit aja nggak ada, bener gak? Iya, ya kan, anjuran, keharusan, itu semuanya itu tuh dibebani pada setiap orang mukallaf, orang ya, bukan laut. Makanya walaupun nih mayit tenggelam, kata kita kan, udah bang itu kayaknya udah tuh rata, apalagi udah tenggelam ya, udah itu kayaknya udah sekalian dah, udah langsung aja kafanin dah. Nggak bisa, harus kita juga yang ngerjain. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fadun alaina tawbah. Banyak atau yang kita lihat gitu ya di TV, misalkan ada kejadian musibah kapal jatuh ke laut gitu ya, terus menunggu beberapa hari sampai dipastikan meninggal gitu ya, langsung keluarganya atau orang-orang sholat nyolatin mayit. Padahal syarat sah nyolatin mayit itu si mayit harus diapain dulu? Mandiin. Itu ini syarat sah sholat nyolatin mayit ya. Pertama mayitnya harus udah dimandiin. Makanya di sini hal pertama yang dilakukan kita atas mayit apa? Mandiin. Iya bener ya? Mayit meninggal nih. Pertama apa? Mandiin. Pertama mandiin. Kenapa? Karena kalau mau nyolatin mayit harus mandiin dulu. Makanya mandiin pertama. Harus dimandiin dulu. Nah, makanya ada musibah kapal jatuh ke laut, tenggelam, ya. Terus dipastikan meninggal, langsung disolatin. Ya kalau secara ini gitu ya, itu nggak sah. Kenapa? Lah karena kan belum dimandiin. Cukup nggak? Udah tuh tenggelam mandi. Tadi baru dilasin, nggak cukup. Harus orang yang ngerjain. Nggak bisa dengan tenggelam gitu. Kalau menurut pendapat yang benar, yang kuat, itu nggak sah nyolatin mayit nih. Sedangkan jangankan mayitnya, jangankan bicara mayit udah dimandiin, ketemu aja kagak. Iya, mayit aja nggak ada, bener gak? Iya gitu. Kalau menurut berpegang pada pendapat kuat, itu nggak sah sholatnya karena belum dimandiin. Kayak kita nih, kan tadi mandiin mayit hukumnya apa? Wajib, ya, wajib. Kayak kita belum mandi wajib tapi udah sholatnya sah gak? Sah gak? Ya sama, mayit juga. Belum disolatin, belum dimandiin masa kita sholatin? Nggak sah. Sama kayak kita, sama kayak orang hidup. Habis berhubungan badan dengan istri atau habis keluar air mani, belum mandi langsung wudhu, sholat sah gak? Nggak sah, karena belum mandi. Nah sama mayit juga gitu, nggak sah disolatin karena belum dimandiin. Lah itu udah tenggelam, nggak cukup lah gorkin, nggak cukup kalau tenggelam doang. Kenapa? Karena hukum wajib mandiin itu buat orang, benar-benar harus kita yang ngerjain. Bahkan di sini di kitab di sini ya, hatta lausya hadna al malaikah, bahkan walaupun kita ngelihat malaikat udah mandiin, itu tetap
nggak cukup. Wah ini mayit wali ini. Iya. Iya malaikat, walaupun kita bener-bener nyaksiin ya, wah ada malaikat mandiin, itu tetap nggak cukup. Hatta loh, hatta ini kan bahkan walaupun malaikat udah mandiin, misalkan kita lihat nih mungkin mayitnya wali ya, orang soleh, udah dimandiin nih sama malaikat, nggak cukup, tetap harus kita mandiin. Karena yang ketaklif siapa? Kita, yang dibebani hukum wajib tuh kita, gitu. Malaikat aja yang nggak ini. nggak gugurin kewajiban, aduh, iya, apalagi tenggelam doang, sama malaikat dimandiin, apalagi tenggelam doang, yang dijilat-jilatin ikan, iya, nggak cukup, sama malaikat aja nggak cukup, harus dimandiin lagi. Ini jangankan dimandiin, nemu mayatnya aja belum, gitu. Kalau menurut pendapat yang kuat nggak sah nyolatin mayit yang belum dimandiin, seperti kan kita lihat ya musibah gitu, terus mandiin semuanya, nyolatin semuanya, padahal mayitnya belum ditemuin, tenggelam. Mungkin ceritanya udah tenggelam tuh, udah basah, udah dimandiin kali, nggak sah, karena syarat nih, ini harus tahu syarat nyolatin mayit apa? Mayit harus dimandiin. Itu syaratnya. Kayak kita, bener? Kita syarat sholat apa? Harus suci dari hadas kecil, dari hadas besar, gitu. Gitu sama kayak kita, sama itu syarat mandi. Tapi kalau nyolatin mayit tapi belum dikafanin sah. Sah. Misalkan ini sibuk. Misalkan aduh, mau kerja dulu, mau sholat duluan gimana, mas lanjang masih iya, sah. Kalau kafanin sah, tapi kalau mandiin mah ini harus dimandiin dulu, nggak sah. Makanya kan syarat sah nyolatin mayit, si mayit harus dimandiin dulu. Tapi kalau belum dikafanin nggak apa-apa, mau nyolatin duluan nih, ada keperluan langsung mau pergi, langsung disolatin. Kafanin belum rapi nih, baru setengah misal, nggak apa-apa, sah aja. Cuman makruh watukrohu, sah, cuman makruh, sah aja. Cuman gimana ya, misal ya itu makruhnya itu, makanya itu kurang banget. Belum rapi ya, kita aja kalau sholat kan ya kemaluan tutup ya kan, ini juga tapi dibilang sah, cuman makruh ya. Kayak kita sebatas kita nih pakai kolor aja begini nih, kolor sampai perut, pusar nutup sampai ini, nutup, sah gak? Sah aja. Cuman jangan mau ini pahala gede, makruh malah, gitu. Sah aja, gitu. Pahala. Tapi gimana kalau dia husu? Gimana? Beda cerita deh ya. Husu sama Adam lah ya. Beda lah.